Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi kita preskon ya. Ini sebenarnya terlalu dekat waktunya ya. Kemarin kan baru preskon ya, sekarang preskon lagi ya. Karena alhamdulillah kemarin banyak banget wartawan yang pengen ketemu sama Doktif, tapi Doktif waktunya agak sulit, jadi sekarang kita kumpulin aja di sini. Banyak teman-teman yang nanya gimana nih pendapatnya Doktif tentang tahap 2 dari tersangka DRL ya. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, Doktif panjatkan syukur yang luar biasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pelaporan Doktif dan korban-korban lainnya sudah masuk ke tahap 2, artinya buktinya sudah lengkap dan sekarang berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi saat ini beliau ditahan di Lapas Tangerang Kota. Oke. Dan untuk 20 hari ke depannya kalau nggak salah ya, tanpa bisa dijenguk, betul ya? Kecil-kecilin. Tanpa bisa dijenguk. Jadi memang benar ya, apresiasi terhadap lapas juga, kejaksaan juga tegak lurus. Jadi memang tidak boleh ada yang menjenguk kecuali pengacara ya, penasihat hukum boleh ya. Ya hanya penasihat hukum. Ya jadi benar-benar dikarantina ya selama 20 hari ke depan. Mungkin dari sini cukup, teman-teman ada yang bertanya seperti apa? Mungkin ada pertanyaan tentang kasus ini ya. Yang jelas yang Doktif tahu, dari pihak kejaksaan akan memberikan 7 jaksa, 4 dari Kejaksaan Negeri Kejari dan 3 dari Kejaksaan Tinggi. Jadi rupanya Doktif bersyukur banget kasus ini akan dikawal ketat ya, atensi khusus oleh masyarakat dan oleh pihak Kejaksaan Agung. Karena seperti yang Doktif ungkapkan dulu, ada dugaan ya percobaan dari saudara tersangka DRL untuk memberikan sejumlah nominal uang ke Kejaksaan Agung, tetapi keburu tercium dan akhirnya tidak bisa masuk ya. Jadi di sini alhamdulillah benar-benar akan diawasi, dan begitu juga Mahkamah Konstitusi ya. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial juga akan turut mengawal persidangan. Ya, jadi juga akan dikawal kinerja daripada hakim. Jadi jangan sampai belok-belok, udah tegak lurus aja merah putih. Ya. Cuma ada kejanggalan nih tadi ya. Kenapa sampai detik ini pasal 55 keikutsertaan dari tersangka DRL, yaitu istrinya DRE, belum tersentuh sama sekali oleh pihak Polda Metro Jaya. Begitupun dengan pasal TPPU yang sampai saat ini belum terdengar juga. Ya, di sini mungkin Doktif akan melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut untuk menanyakan kepada pihak Polda Metro Jaya, salah satunya membuat surat resmi ke Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Asep, untuk juga menindaklanjuti ini sebenarnya ada apa. Kenapa kok bukti yang terang benderang sudah Doktif tunjukkan kepada penyidik seolah-olah berhenti. Seperti itu. Jadi yang Doktif laporkan dari awal itu bukan seorang tersangka DRL semata, tapi banyak orang yang seharusnya ikut dilibatkan dalam kasus ini. Tapi kok ternyata sampai detik ini hanya 1 orang itu yang kena. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan? Dok, tapi kemarin kan pihak Polda sempat bilang masa penahanan DRL diperpanjang sampai bulan Juli. Kenapa sekarang pindah ke Kejari, Dok? Oh betul, kenapa? Karena sebenarnya sudah siap berkasnya. Jadi tidak harus menunggu penahanan dari Polda Metro Jaya selesai. Kalau berkasnya sudah siap, maka sudah langsung dilimpahkan ke tahap 2. Jadi nggak harus menunggu proses penahanannya selesai. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Dok, dengan dilibatkannya 7 jaksa diturunkan itu, Dok, berarti mereka tuh menganggap kasus ini serius gitu? Sebenarnya bukan. Menghadapi orang yang maaf banget ya, orang ini sangat manipulatif. Jadi Doktif di sini bukan menyerang personal, ya sama sekali tidak. Tapi karakter orang ini yang begitu luar biasanya, dia bisa menggiring opini publik, ya. Begitu hebatnya dia menjual kata-katanya dia, ya seolah-olah dia adalah seseorang yang menyelamatkan masyarakat, padahal ada tujuan keuntungan di situ. Ya boleh kok dokter itu menjual, boleh, tapi dengan etika, ya bukan dengan menipu masyarakat. Tidak ada kok larangan dokter untuk menjual, tidak ada. Salah satunya yang Doktif pernah melaporkan dia ke Majelis Disiplin Profesi. Tidak ada satupun dari anggota Majelis Disiplin sidang pada saat itu mempersoalkan kami yang berjualan. Tidak sama sekali. Jika memang Doktif juga berjualan sebagai dokter, seharusnya bisa ditegur saat itu. Tidak ada satupun dari Majelis Profesi dokter menegur Doktif di saat itu. Kenapa? Karena itu sah. Itu tidak ada masalah.
Asal berjual dengan cara apa? Apakah menipu masyarakat, membohongi masyarakat, atau jujur-jujur aja? Yang dipentingkan adalah kesehatan masyarakat yang diutamakan, bukan uang, uang, dan uang. Dengan menggunakan profesi dokter. Jangan begitu. Gitu loh. Ya, itu tidak ada. Dan pada saat sidang tersebut, terkuaklah kebohongan dari seorang tersangka DRL tentang satu terapi yang dilakukan di klinik Athena. Tolong jangan disensor. Apabila ini juga tapping, tolong jangan pernah disensor. Kenapa? Karena ini fakta yang akhirnya diakui oleh saudara Richard, ya, bahwa dia memang menjual sekretom dengan modal kurang dari 1 juta. Dia jual dengan gimmick marketing mini stem cell. Dia lonjakan harganya dengan harga 15 juta. Ya, itu diakui oleh saudara Richard bahwa itu adalah teknik marketing. Dan di mata kita itu adalah pembodohan, pembohongan publik. Karena yang dijual bukan stem cell, tapi sekretom. Gitu. Mungkin Pak Adi mau menambahkan tentang ini, karena beliau yang benar-benar mengawal juga, yang luar biasa. Jadi apresiasi juga, terima kasih Pak Adi, luar biasa perjuangannya ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Nanti masih ada apa terus mengawal, maksudnya tadi waktu ini datang langsung ke tanah rekan-rekan buat mengawal itu. Kalau mungkin betul. Jadi salah satunya Dokti mungkin akan juga menanyakan kepada Kalapas Tangerang Kota, tolong fotonya Sunyo yang pakai wig. Coba tolong, karena Dokti sudah sering mengingatkan pada saat itu, tapi penyidik bilang bahwa penyidik tidak menyadari bahwa saudara tersangka DRL ini menggunakan wig. Ya, jadi mana? Ada kan di situ, nah ini, oke? Kita bisa lihat ya. Nah. Jadi nanti supaya penyidik ini, yang Dokter ingin tanyakan, wig itu sebenarnya tidak boleh digunakan di dalam sel. Tidak boleh, karena bisa menyembunyikan senjata tajam, ya, silet lah, apalah, tidak boleh. Jadi sebenarnya kecuali kacamata, karena memang kacamata itu sebagai alat bantu untuk melihat. Sedangkan wig itu bukan alat bantu untuk melihat. Wig ini adalah mahkota laki-laki yang mungkin harga dirinya seorang tersangka DRL ada di situ ya. Dan ini sebenarnya tidak boleh. Jadi Dokter meminta ke Kalapas. Nah, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat foto atas. Itu adalah foto tersangka DRL aslinya. Ya. Oke. Dan kalian bisa lihat foto yang sebelah kiri. Sebelah kiri pada saat menggunakan masker, ini pada saat proses penahanan dilakukan oleh Tahti Polda Metro Jaya. Dan di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan itu pada saat podcast. Kalian bisa lihat belahannya, ya, tidak ada rambut asli yang bisa maju mundur seperti ini, ya, nggak mungkin. Bagaimana rambut asli bisa di kepalanya bisa maju mundur, ya? Nah, ini adalah salah satu bentuk penggunaan wig. Dan ini pun digunakan pada saat sidang majelis disiplin profesi di Zoom, ya, beliau menggunakan wig. Dan pada saat pemeriksaan juga di penyidik atas laporannya Doktif, beliau menggunakan wig juga, ya. Dan pada saat Doktif tanya, mereka bilang kita tidak tahu Dok bahwa dia menggunakan wig. Nah, jadi untuk Kalapas Tangerang Kota tolong diselidiki, kalau perlu disimpan dulu wignya. Ya, wig boleh digunakan hanya pada saat sidang. Jadi untuk menutupi mungkin mahkotanya, karena apa? Karena dia menjual serum penumbuh rambut. Ya, serum penumbuh rambut yang dia jual tidak bisa dia terapkan di kepalanya sendiri. Ya, jadi ini ada salah satu bentuk kebohongan yang akan terungkap dan Doktif akan bongkar di depan majelis hakim yang mulia. Ya, sangat luar biasa orang ini berusaha menggiring framing bahwa dia adalah seseorang dokter yang sangat berkompeten di bidangnya dan tidak pernah menjual produk yang membahayakan atau merugikan masyarakat. Kita akan bongkar ini di pengadilan. Oke? Ada lagi pertanyaan soal DRL? Dok, berarti ini bisa dibilang salah satu staf